Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat pagi teman-teman sekalian. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya yang terhormat Bapak Roy Kembar Habibi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan nilai dan moral, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hakikat pendidikan nilai dan moral. Next slide. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri Liananda Agustina dengan NPM 21130530077 sebagai moderator. Kemudian ada rekan saya Frenika Supiati dengan NPM 21130530075. Kemudian ada rekan saya Lisa Arianti dengan NPM 21130530083. Kemudian ada Sylvia Marcatika Apriliana dengan NPM 21130530095. Kemudian ada rekan saya Adinda Rahmadina dengan NPM 21130530096 dan rekan saya Vinka Frisilia dengan NPM 21530530025. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hakikat pendidikan nilai dan moral. Next slide. Tapi sebelum itu, saya selaku moderator akan membacakan pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, bagaimana hakikat pendidikan nilai. Yang kedua, bagaimana hakikat pendidikan moral. Ketiga, apa pentingnya pendidikan nilai dan moral bagi anak sekolah dasar. Dan yang keempat, bagaimana contoh implementasi dari pendidikan nilai dan moral di lingkungan sekolah. Baik, untuk materi yang pertama akan dibahas oleh rekan saya Sylvia Marca Atika. Kepadanya disilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi terkait hakikat pendidikan nilai. Hakikat pendidikan nilai adalah mengantar peserta didik mengenali, mengembangkan, dan menerapkan nilai-nilai dan moral serta keyakinan agama untuk memasuki kehidupan budaya pada zamannya. Maksudnya adalah pendidikan nilai merupakan suatu usaha pembimbingan terhadap peserta didik dengan pendidikan yang berorientasi terhadap penanaman nilai kehidupan bagi peserta didik yang mencakup nilai budaya, agama, adat istiadat, etika, dan estetika guna membentuk karakter peserta didik yang memiliki kecerdasan spiritual, dapat mengendalikan diri, berakhlak mulia, serta mampu menempatkan diri nantinya ketika sudah berkecimpung di dalam kehidupan masyarakat. Baik, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Vinka Visilia. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Saudari Sylvia Marca. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang hakikat pendidikan moral. Pendidikan moral secara umum adalah upaya dari orang dewasa dalam membentuk tingkah laku yang baik, yaitu tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat yang dilakukan secara sadar. Menurut Daryono, tahun 1998, mengemukakan bahwa pendidikan moral adalah merupakan suatu usaha sadar untuk menanamkan nilai-nilai moral pada anak didik, sehingga anak bisa bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai moral tersebut. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Lisa. Kepadanya dipersilakan. Oke, sebelumnya saya ambil alih, saya selaku moderator untuk yang selanjutnya materi akan disampaikan oleh Adinda Rahmadina. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Saudari Lia atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan materi tentang pentingnya pendidikan nilai dan moral bagi anak sekolah dasar. Pendidikan bertujuan tidak hanya untuk membentuk manusia yang cerdas, otak, dan terampil dalam melaksanakan tugas, tetapi diharapkan menghasilkan manusia yang berakhlak mulia, sehingga menghasilkan warga negara yang unggul. Oleh karena itu, pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan kepada siswa peserta didik, tetapi juga mentransfer nilai moral dan nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Nah, usia sekolah dasar ini sekitar 6 sampai dengan 12 tahun ini adalah tahapan penting bagi perkembangan seorang siswa, bahkan yang sangat penting bagi keberhasilan pengembangan pendidikan selanjutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, akan saya ambil alih. Terima kasih Adinda Rahmadina. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Frenika Supiati. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang contoh implementasi dari pendidikan nilai dan moral di lingkungan sekolah. Nah, jadi berbagai upaya pendidikan moral yang diterapkan di lingkungan sekolah harus efektif untuk menginternalisasikan moral pada diri peserta didik. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai perubahan dan kemajuan perilaku pada peserta didik yang menunjukkan tingkat perkembangan moralitas mereka. Perubahan tersebut yaitu yang pertama, peningkatan komitmen beragama. Nah, peningkatan komitmen beragama dapat dilihat dari berbagai contoh. Misalnya, sebagian peserta didik dapat melakukan kegiatan sholat fardu berjamaah dan sholat sunnah duha berjamaah. Selain itu, komitmen beragama peserta didik juga dapat dilihat dari antusiasisme mereka terhadap berbagai aktivitas keagamaan di sekolah. Misalnya, kegiatan pesantren kilat di bulan Ramadan, peringatan Isra Mi'raj, terus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan peringatan hari besar Islam lainnya. Selanjutnya, peningkatan kepedulian sosial. Nah, sebagai contoh menerapkan sosial kepedulian, semisal memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana alam, memberikan bantuan berupa barang atau dalam bentuk kepedulian lainnya dalam gerakan peduli sesama. Selanjutnya yaitu kesadaran berdemah atau bersedekah. Nah, dalam proses pembelajaran, menanamkan sikap kedermawan pada diri peserta didik itu sangat penting. Hal ini tercermin dari tumbuhnya kesadaran untuk berdemah pada diri peserta didik. Nah, salah satu contohnya itu kegiatan amalan atau sedekah di hari Jumat. Kegiatan tersebut dilaksanakan dan dikoordinasikan sendiri oleh para peserta didik sehingga hasil dari sedekah tersebut dapat digunakan untuk keperluan masjid di sekolah atau dapat diberikan untuk bantuan kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya, kesadaran dalam menjaga etika pergaulan. Dalam hal bersikap dan berperilaku, peserta didik dalam bergaul baik kepada pendidik maupun kepada pegawai, terus sesama teman di dalam lingkungan sekolah harus diperhatikan. Nah, dalam berinteraksi dengan pendidik di luar kelas, peserta didik memperlihatkan sikap sopan santun, baik dalam bertutur kata maupun gerak tubuh. Nah, contoh implementasinya yaitu menerapkan 3S, yaitu senyum, salam, sapa. Nah, ketika bertemu dengan seorang guru, pegawai di sekolah, dan teman di dalam lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya itu dalam proses pembelajaran, beberapa contoh penerapan penanaman nilai dapat dilihat dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap pendahuluan, yaitu ketika berdoa. Nah, itu merupakan nilai kereligiusan. Mengecek kehadiran atau absensi itu nilai kedisiplinan. Terus menanyakan kabar ke peserta didik itu nilai kepedulian atau empati. Terus misalnya menyanyikan lagu Indonesia Raya itu nilai cinta tanah air. Nah, selanjutnya yaitu tahap kegiatan inti. Nah, di dalam kegiatan inti ini misalnya
diskusi. Nah, itu merupakan nilai bekerja sama. Terus mengerjakan soal ke depan. Nah, itu merupakan nilai percaya diri. Terus mendengarkan pendapat teman, itu termasuk nilai menghargai pendapat. Terus ada tahap penutup, yaitu misal di dalam tahap penutup itu ada ikut menyimpulkan materi. Nah, itu termasuk nilai tanggung jawab atau kedisiplinan. Selanjutnya, dari kegiatan pembelajaran dari tahapan kegiatan inti, yang pertama pendahuluan, inti, dan penutup dipilih dan dilaksanakan agar peserta didik mempraktikkan nilai-nilai karakter yang telah ditargetkan. Perilaku seorang pendidik sepanjang proses pembelajaran harus menerapkan model pelaksanaan nilai-nilai bagi peserta didik. Artinya, pendidik harus senantiasa dapat menjadi contoh tauladan perilaku berkarakter bagi peserta didiknya. Dapat disimpulkan juga bahwa pada dasarnya konsep pendidikan ialah pendidikan nilai, di mana tujuannya ialah untuk memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi dasar yang dimiliki dan diorientasikan untuk pembinaan dan pengembangan kepribadian karakter manusia seutuhnya. Sementara pembinaan aspek intelektual hanya sebagai peletak dasar berupa pengetahuan-pengetahuan dasar dan merupakan bukan menjadi orientasi utama. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Fredika Supiati atas penjelasannya. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan kami mengenai hakikat pendidikan nilai dan moral. Dapat disimpulkan langsung oleh rekan saya, Lisa Arianti. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi pada presentasi hari ini. Jadi, hakikat pendidikan nilai adalah mengantar peserta didik mengenali, mengembangkan, dan menerapkan nilai-nilai dan moral serta keyakinan agama untuk memasuki kehidupan budaya pada zamannya. Menurut Hill Adisusilo tahun 2013, hakikat dan makna nilai adalah berupa normal, etika, peraturan, undang-undang, adat kebiasaan, aturan agama, serta rujukan lainnya yang mana memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang. Pendidikan moral untuk anak sekolah dasar harus disesuaikan dengan perkembangan mental anak, mengembangkan segala aspek kehidupan manusia, dari intelektual, karakter, estetika, dan fisik, serta dalam koridor pembelajaran moral yang menyenangkan. Berbagai upaya pendidikan moral yang diterapkan di lingkungan sekolah harus efektif untuk menginternalisasikan moral pada diri peserta didik. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai perubahan dan kemajuan perilaku pada peserta didik yang menunjukkan tingkat perkembangan moralitas mereka. Perubahan tersebut antara lain berkaitan dengan peningkatan komitmen beragama, kepedulian sosial, dan etika pergaulan. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Lisa Arianti atas kesimpulan dari presentasi kami hari ini. Untuk teman-teman sekalian, sekian materi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Untuk teman-teman sekalian kelas 3G, jangan lupa untuk memberikan tanggapan di kolom komentar YouTube dari video yang sudah kami presentasikan ini. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.